إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkum bainan nasi bima araka Allah wa la takunil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima ولا تجادل عن الذين يهتمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما يستعفون من الناس ولا يستعفون من الله وهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن تكسب إثما فإنما ينسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يصدق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لأنه الله وقال لا تقتلن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعظهم ويمانيهم وما يعدهم الشيطان إلا
laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yajza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal min as-solihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqiira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima araqallah. Inna satamni ingsun iku anzalna nurunake ingsun ilaika maring sira kitaba ing kitabil haqqi kelawan hak litakum supaya hukumi sira kabeh bainan nasi dalem antara manungsa bima kelawan barang taraka kang wis meruhake ing sira sinten Allah Gusti Allah taala. Wala takunan ojo ana sira lil khainina maring wong-wong kang padha citra khosiman iku khosiman ambelo. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat 105. Qatadah bin Nu'man niki nate berkata, suatu hari Rifa'ah bin Zaid pamanku membeli beberapa karung terigu yang kemudian disimpan di gedung miliknya tengene gudang, disimpan tengene gudang. Gudang itu juga sebagai tempat penyimpanan peralatan perang, senjata dan lain sebagainya. Lah suatu malam gudang itu dibongkar atau dibobol dan seluruh isinya dicuri, dibobol maling. Kaum muslimin pun mengadakan penelitian atas pencurian itu. Beberapa orang menjelaskan bahwa pada malam kejadian Bani Ubairik mengadakan pesta dengan memasak tepung terigu yang sangat lezat. Namun Bani Ubairik mengelak tuduhan itu dan berkata, demi Allah, sesungguhnya pelakunya adalah Labid bin Sahal. Padahal Labid terkenal sebagai orang muslim yang jujur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah pertikaian, perselisihan dan perkelahian antara Labid dan Bani Ubairik. Kemudian aku menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah bersabda, aku akan mengadakan penelitian terlebih dahulu, mengetahui niat Rasul Bani Ubairik menghadap dan menghasut beliau. Ya Rasul, sesungguhnya Qatadah dan pamannya Rifa'ah telah menuduh seorang berakhlak baik di antara kami sebagai pencuri. Niki hasutan dari kaum Ubairik. Saat Qatadah menghadap kembali menghadap kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi niku bersabda, kau telah menuduh seorang berakhlak baik dari Bani Ubairik sebagai pencuri. Atas ucapan beliau itu maka turunlah ayat 105 niki. Jadi inna anzalna ilaikal kitaba
kitaba bil haqi li tahkuma bainan nasi bima arafallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ayat ini kalih ayat-ayat berikutnya ini diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan tukmah. Iki enten kalau sing awal niki wau ini kan asbabun nuzul. Jadi keterangan dari arti surat inna anzalna ilaika atau ayat inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litakuma bainan nas bima araqallahu wa la takunu lil khainina khasima. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan tukmah dan dia menyembunyikan barang curiannya itu di rumah seorang Yahudi. Mantun nyolong barang gitu. Terus kemudian di titik ini disembunyikan terjadi rumah seorang Yahudi. Tukmah tidak mengakui perbuatan itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi tersebut. Jadi wis dititipi barangnya tapi kena batunya, dituduh malah mencuri. Modelnya copet-copet kan ngoten niku. Dia sing siko terus kemudian didekek dilebokne teng kene tase wong niku lah dianggap wong niku yang mencuri padahal tidak. Nah, hal ini diadukan oleh kerabatnya Tukmah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka meminta agar Nabi SAW ini membela Tukmah dan menghukum orang Yahudi sing boten bersalah, karena dianggap sebagai pencuri karena menyimpan barang hasil curian, padahal barangnya tersebut dititipni tengene orang Yahudi. Kendatipun mereka tahu yang mencuri barang itu ialah Tukmah, Nabi sendiri hampir saja membenarkan tuduhan Tukmah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Ini hampir Kanjeng Nabi ini membela orang yang mencuri, orang yang salah. Padahal yang mencuri itu Tukmah, ya, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi karena dititipi barangnya, terus kemudian dianggap dia mencuri karena hasutan dari Tukmah. Lagi ayat ini akhirnya diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengadili perkara yang terjadi antara manusia berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan Allah. Berdasarkan kitab itu Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau dilarang menjadi lawan dari yang benar atau kawan bagi yang salah. Harus betul-betul diteliti apakah pernyataan seorang Tukmah ini betul-betul kebenarannya. Yang salah itu adalah orang Yahudi, dan ini harus diteliti. Al-Quran ini Gusti Allah ini menunjukkan supaya Kanjeng Nabi selalu berhati-hati dan selalu teliti dalam memutuskan suatu perkara. Ayat ini menegur Rasul karena beliau percaya begitu saja terhadap laporan Bani Za'far, dan beliau dengan segera membebaskan Tukman. Jadi Tukman itu tiang sing nyolong.
kebenaran. Seolah-olah beliau ini menjadi pembela bagi orang-orang yang belum tentu benarnya. Nah, ini Yahudi itu dianggap salah, padahal dia sama sekali tidak melakukan pencurian karena hanya dititipi barangnya hasil dari curian tukmah tersebut. Maka inilah kemudian ayat ini diturunkan. Ini surat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkum bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil khainina khasiman. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wastaghfirillah lan nyuwun ngapura sira Allah ing Gusti Allah. Inna Allaha satamani Gusti Allah iku kana ana sinten Allah iku ghafurun akeh ngapurane. Iku ghafurun kang akeh ngapurane rahiman tur akeh welasi. Dan memohonkanlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Allah niki menyuruh kepada Rasulullah meminta ampun kepadanya atas sikap yang lekas percaya kepada laporan satu pihak yang berperkara, karena sesungguhnya Allah Maha Besar ampunannya dan Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya yang meminta ampunan. Tindakan beliau itu bukanlah suatu kesalahan Kanjeng Nabi, karena ya berhati-hati. Cuman Gusti Allah niki mengingatkan supaya jangan begitu mudah percaya kepada omongan orang lain. Harus di cross check betul apakah benar-benar ucapannya itu adalah ucapan yang betul atau tidak. Maka harus diteliti betul. Beliau memutuskan dengan ijtihad, karena kan Nabi itu kan berdasarkan laporan. Nah, beliau ini memutuskan keputusan dengan ijtihad dan tujuan kepada tukmah tidak disertai dengan bukti-bukti. Lalu beliau percaya keterangan pembelaan famili tukmah. Jadi krono atas laporan dan desakan dari saudara-saudaranya tukmah ini, akhirnya Kanjeng Nabi ini percaya. Diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai berikut: Ummi Salamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasmin bi babin hujratin faharaja ilaihim faqala ala innama anna basyara wa innama abdi bin nahwi ma asma'u wa la'ala ahadakum ayakuna al-ana bil hujjatihi min ba'di fa abdi lahu faman qadaitu lahu bihakim muslimin fa innama hiya qit'atun minan nari fal yuhmilha awliyadarha. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keributan orang-orang yang bertengkar di muka pintu rumahnya. Lalu beliau mendatangi mereka. Jadi beliau ini Kanjeng Nabi niku enten rame-rame. Ternyata wong do tukaran. Lalu beliau mendatangi mereka. Beliau berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Aku memutuskan sesuatu perkara sesuai dengan apa yang aku dengar. Ini Kanjeng Nabi. Mungkin salah seorang kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. Lalu aku mengambil keputusan untuknya. Maka barang siapa aku tetapkan untuknya hak seorang muslim, maka sesungguhnya hak itu adalah sepotong api neraka. Jadi karena Kanjeng Nabi ini berdasarkan laporan dari orang-orang, tidak cross check kebetulan.
meluruskan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, maka harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Jadi memohonlah ampunan kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Wala tujadil lan ojo amban tasira 'anil ladzina saking wong yahtanuna kan nyidroni sapa ladzina anfusahum ing pira-pira awake ladzina. Innallaha satamene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Allah man ing wong kana sapa man kawanan iku kawanan akeh cidrone asiman tur akeh dosane. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berikutnya inggih menika wala tujadil 'anil ladzina yasamuna anfusahum innallaha yuhibbu man kana khawanan athima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Penjelasan ayat ini, Nabi Muhammad SAW niku dilarang membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri, seperti kasusnya Tu'mah niku wau dengan kaum kerabatnya yang berusaha menutupi kesalahannya. Jadi menghasut padahal dia yang mencuri, tapi menuduh kepada orang Yahudi. Mereka dikatakan mengkhianati dirinya sendiri, sedang yang dikhianati sebenarnya adalah orang lain. Karena akibat pengkhianatan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, berdosa dan menggerogoti jiwanya dengan perbuatan-perbuatan jahat seperti Tu'mah, yang ternyata setelah kedok kejahatannya terbuka, dia murtad dan melarikan diri ke Mekah, bergabung dengan orang-orang Muslim. Ini ternyata seorang Tu'mah niki adalah orang yang murtad, keluar dari ajaran agama Islam, kemudian bergabung kepada orang-orang Muslim di Mekah. Niki khianat namanya. Jadi Gusti Allah niki sangat membenci kepada orang yang selalu berkhianat atau orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Niki ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yastafuna minan nasi ma la yastafuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Yastafuna podo andelik sapa kaum minan nasi saking manungsa wala yastafuna lan ora andelik sapa kaum minallahi saking Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah Ta'ala iku ma'ahum ing dalam sartane kaum yubayyituna nalikane nyamaraken sapa kaum ma'ing barang layar kang ora ridho sapa Allah ing kaum minal kauli saking pengucap wa kana lan ana sinten Allah Gusti Allah bima lawan barang yang menggunakan lakoni sira kabeh ingma muhiton iku muhiton meliputi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan saking ayat ini, yastafuna minan nas dan seterusnya, orang yang berkhianat itu bersembunyi dari manusia sewaktu melakukan kejahatan.
mungkin karena malu atau takut terhadap pembalasan. Yang sing berkhianat mesti sembunyi-sembunyi, sembunyi di balik orang lain untuk menyembunyikan kejahatannya, dan karena mungkin takut kalau dia itu adalah melakukan kejahatan. Jadi udilek konangan akhirnya delik dia. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, biarpun orang tersebut delik-delik ini menungso, tapi Gusti Allah niki tidak akan pasti akan mengetahuinya walaupun dia adalah bersembunyi. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah dan tidak pula malu kepadanya dengan mengerjakan perbuatan jahat itu. Seandainya mereka memiliki iman yang kuat, tentulah mereka tidak akan mengerjakannya. Orang yang beriman tidak akan jatuh ke dalam pengkhianatan kecuali karena dia lupa atau tidak sadar. Orang yang menyadari bahwa Allah selalu melihatnya dimanapun ia berada, pastilah dia tidak berbuat dosa dan tidak berbuat curang. Karena malu kepada Allah dan takut terhadapnya, Allah menyaksikan sewaktu Bani Ubairik bermusyawarah di malam hari dan menetapkan keputusan rahasia, yaitu melemparkan kejahatan yang mereka perbuat kepada orang lain yang tidak berdosa. Kaum Ubairik yaitu Qatadah menuduh kepada seorang Yahudi yang dianggap mencuri tepung terigu hasil curiannya karena dititipkan kepada Yahudi tersebut. Kemudian Allah akan menjatuhkan hukuman atas mereka karena dia mengetahui segala perbuatan mereka. Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tersembunyi bagi Allah betapapun kecilnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik kecil ataupun besar, apalagi besar jelas, yang kecil, yang sembunyi-sembunyi, yang samar itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat untuk berlindung atau untuk melindungi diri atau delik. Mesti Gusti Allah niki ngerti perbuatan orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i jadantum anhum fil hayatid dunya fama yujadilullahu anhum yaumal qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Ha iling-iling antum utawi sira kabeh, haula'i kaum Tokman iku jadiltum madoni sira kabeh anhum saking Tokman lan ganjarane fil hayati ing dalem urip, fil hayati dunya ing dalem urip ana ing dunya. Faman omongko sapa wong yujadilu kang madoni sapa wong Allah ing Gusti Allah anhum saking kaum yaumal kiamati besok dalam dina kiamat, amman utawi wong yakunu kang ana sapa man alaihim ing atase kaum iku wakilan dadi wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 109. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat itu? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang hendak membela mereka yang curang, yakni Bani Ja'far, dan berusaha membersihkan diri mereka dari segala tuduhan mencuri. Andai kata pembelaan mereka itu berhasil, maka siapakah yang sanggup membela
membela mereka di hadapan Allah di hari kiamat. Ya mungkin bisa pembelaan tersebut di dunia, mari mencuri terus kemudian barangnya ditekek tenggene wong Yahudi, kemudian dia menghasut kepada Kanjeng Nabi supaya mendapat pembelaan. Mungkin sakit tentunya, tapi teng akhirat boten sakit. Ya, karena Allah lebih tahu dan Maha tahu. Ya, makanya nggak bisa kita mengelak dari intiannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah waktu itu yang menjadi hakim untuk mengadili segala sengketa adalah Allah yang Maha mengetahui segala amal perbuatan manusia? Tak seorang pun yang dapat menjadi pembela orang-orang yang bersalah di dunia dan menjadi pelindungnya pada hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzilillah, yaitu hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu adalah kekuasaan Allah. Ini surat Al-Infitor ayat 82. Umat Islam haruslah menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya secara curang lewat pengadilan di dunia ini akan menjadi siksaan baginya di akhirat kelak. Jadi walaupun di dunia ini mereka jaya, mereka menang, memperoleh keuntungan dari cara-cara yang dilakukan dengan cara yang curang, dengan cara-cara yang hina, maka sejatinya mereka akan mendapatkan siksaan di alam akhirat nanti. Jadi nggak ada keuntungan atau keberhasilan atau keselamatan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain dan merugikan orang lain. Di akhirat tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan azab atau siksaan saking Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 109. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wa man saking sapa wonge ya'mal ngelakoni sapa man su'an ing amal ala aw yadlim utawa nganiaya sapa man nafsahu ing awak dhewe man summa yastaghfirillah mongko nuli nyuwun ngapura sapa man Allah ing Allah taala yajidi mongko nemu sapa man Allah ing Allah taala ghafuron hadat kang akeh ngapurane rahiman tur akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 111 niki menjelaskan, ayat ini memberikan dorongan kepada mereka yang berbuat salah untuk menyadari dirinya sendiri dan kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah. Perbuatan mereka mendolimi diri sendiri dengan jalan berbuat maksiat seperti sumpah palsu, berbohong dan lain sebagainya, akan diampuni Allah jika mereka benar-benar minta ampunan, bertaubat nasuha. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana jalan keluar dari dosa sesudah terperosok ke dalamnya dan sesudah diturunkan peringatan kepada musuh-musuh kebenaran, yaitu dengan taubat dan minta ampun. Ini jalan solusinya. Orang yang minta ampun akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan merasakan hasil pengampunan Allah pada dirinya
yaitu rasa benci kepada kemaksiatan. Ini hikmah dari orang yang betul-betul bertobat, betul-betul minta ampunan kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Maka hikmah dari taubat tersebut, dia akan semakin membenci kepada kemaksiatan dan penyebab-penyebabnya. Dia juga akan merasakan kasih sayangnya Allah kepadanya dengan tumbuhnya hasrat atau kemauan dalam hatinya untuk melakukan perbuatan kebajikan atau perbuatan yang baik. Ini hikmah dari orang yang betul-betul bertobat nasuha. Tapi syaratnya bertobat nasuha, menyesali nopo yang pernah dilakukan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Itu namanya taubatan nasuha. Oleh misalkan mantun tobat jaluk ampunan Gusti Allah terus benci nglakonine, berarti ya boten tobat nasuha, tapi tobat lombok, tobat tomat, mari tobat terus kumat. Itu boten masuk dalam kategori akan mendapatkan niku hikmah saking taubat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man saking sapa wonge yaksib ngelakoni sapa man isman ing dosa, fa inna ma mongko angin mestine yaksibuhu ngelakoni sapa man ing dosa ala nafsi ing atase awak dhewe liman wa kana lan ana sinten Allah Gusti Allah taala iku aliman tat kang mudalini hakiman tur tat kang wicaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat ini memperingatkan bencana perbuatan dosa, yaitu barang siapa yang mengerjakan dosa lalu mengira pekerjaan itu akan bermanfaat bagi dirinya, niscaya dia mengalami hal yang sebaliknya. Pekerjaannya itu akan mengakibatkan bencana dan penderitaan bagi dirinya. Sedikit pun tidak ada manfaatnya perbuatan yang busuk nih, perbuatan jelek, kotor, perbuatan yang mengandung dosa, lambat atau cepat tercium oleh masyarakat. Nah, ini jadi perbuatan apapun ya, karena perbuatan itu jelek, dosa itu dikatakan sebagai perbuatan yang busuk. Lambat atau cepat, suwi-suwi mesti akan tercium oleh masyarakat. Pengadilan akan membuka kejelekannya di muka umum dan menjatuhkan hukuman atas dirinya. Ini kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan kejahatan, berhubungan dengan melanggar hukum. Misalkan kejelekannya itu hanya berupa maksiat secara pribadi, maka ya sama, dia akan dipermalukan atau diketahui oleh masyarakat sekitar. Kalaupun temriku niku perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang harus diadili oleh pihak yang berwajib, maka akan dibukakan kejelekannya dan akan dihukumkan dan menjatuhkan hukuman atas dirinya. Ini misalkan mencuri atau mungkin membunuh dan lain sebagainya, ini akan satu akan diketahui orang, kemudian akan diberikan hukuman. Jadi dua-duanya, satu malu, yang kedua mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Inilah penghinaan atas dirinya dan penderitaan di dunia. Di akhirat dia akan mengalami lagi
hukuman Allah. Jadi orang yang melakukan kejahatan, dosa, bahkan umpamanya menghilangkan nyawa seseorang, bukan begitu sudah dihukum di dunia selesai di akhirat, boten. Di dunia dihukum, di akhirat juga nanti akan mendapatkan hukuman. Ya, akan mendapatkan hukuman. Di akhirat dia akan mengalami lagi hukuman saking Allah. Allah dengan ilmunya yang maha luas telah menetapkan perbuatan nama yang terlarang, dan dengan kebijakannya ditetapkan hukuman bagi pelanggaran atas perbuatan itu. Manusialah yang merusak dirinya sendiri bila ia melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dosa yang kita lakukan atau perbuatan jelek yang kita lakukan di dunia itu akan mendapatkan hukuman, lebih-lebih nanti di akhiratnya. Maka ya lebih baiknya bagi orang yang dikatakan orang yang baik itu berarti tidak punya dosa di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Jadi hidup di masyarakatnya aman-aman saja, baik dengan masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Insya Allah di dunia, di akhirat itu aman, tidak akan masalah. Karena memang orang tersebut orang yang dikatakan orang yang baik. Niki mawon kang saged kula aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun lan mugi-mugi kita dados umat Islam ingkang selalu menjaga norma-norma kehidupan, norma-norma agama sehingga selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim